Aku kehilangan janinku karena diteror selingkuhan suamiku yang tak tahu diri. Pagi itu cahaya matahari menerobos masuk melalui celah tirai tipis di kamar sederhana yang penuh dengan nuansa hangat. Di atas meja rias yang terletak di sudut ruangan, ada beberapa botol vitamin kehamilan, minyak untuk pijat perut, dan sebuah bingkai foto pernikahan yang menampilkan senyum Mary dan Rizal. Senyum itu begitu tulus, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Mary bangun lebih dulu, seperti kebiasaannya, meski tubuhnya kini mulai sering terasa lebih berat karena usia kandungannya yang memasuki bulan keempat. Ia duduk perlahan, mengusap perutnya dengan lembut, seakan menyapa janin yang tengah berkembang di dalam rahimnya. "Selamat pagi, sayang kecilku," bisiknya penuh kasih. Ia selalu melakukan itu setiap pagi. Membiasakan diri berbicara pada janin di kandungannya membuat Mary merasa dekat dengan kehidupan kecil yang sebentar lagi akan menjadi bagian nyata dari dunia. Suara langkah terdengar dari kamar mandi. Tak lama kemudian Rizal keluar dengan wajah segar, mengenakan kemeja kerja yang rapi. Ia melirik istrinya, lalu tersenyum. "Pagi, Mary. Sudah bangun? Kamu nggak perlu terlalu pagi begini. Kan sedang hamil. Istirahat lebih lama saja," katanya sambil menghampiri. Mary tersenyum lembut. "Aku nggak bisa tidur terus, Zal. Lagi pula aku suka melihat kamu bersiap-siap kerja. Rasanya rumah ini lebih hidup kalau ada kamu." Rizal tertawa kecil, menepuk bahunya lalu duduk di tepi ranjang. Ia meraih tangan Mary dan menggenggamnya hangat. "Kamu memang nggak pernah berubah. Tetap manis, tetap perhatian. Aku beruntung punya kamu." Ucapan itu membuat hati Mary bergetar. Baginya, Rizal bukan sekadar suami. Rizal adalah lelaki yang telah ia perjuangkan sejak dulu. Sejak masa-masa mereka hanya sebatas teman kuliah yang saling mengagumi dalam diam. Mary ingat betul bagaimana dulu Rizal, yang terkenal pintar dan karismatik di kampus, menjadi idola banyak gadis. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya yang sederhana bisa menjadi wanita yang dipilih Rizal untuk menemani hidupnya. Mereka melalui masa pacaran penuh lika-liku, namun akhirnya berlabuh pada ikatan pernikahan yang resmi. Kini, hadirnya calon buah hati terasa seperti anugerah yang melengkapi kebahagiaan itu. "Kalau begitu aku siapin sarapan, ya? Kamu pasti butuh tenaga sebelum ke kantor." Mary berusaha berdiri, tapi Rizal segera menahannya. "Biar aku yang bikin. Kamu duduk saja. Jangan kebanyakan bergerak. Dokter kan bilang kamu harus hati-hati." Mary terkekeh. "Masa kamu mau bikin sarapan? Nanti telat ke kantor lagi." "Telat sedikit nggak apa-apa. Yang penting kamu dan bayi sehat," jawab Rizal dengan nada serius. Akhirnya mereka menuju dapur bersama. Mary hanya duduk di kursi makan sambil memperhatikan Rizal yang terlihat agak canggung mengocok telur dan memanggang roti. Suara peralatan dapur yang beradu menambah kehangatan pagi itu. Sesekali Mary tertawa kecil melihat tingkah suaminya yang berusaha terlihat mahir padahal jelas-jelas belum terbiasa. "Mungkin telur dadarnya bakal gosong," goda Mary sambil menutup mulut menahan tawa. "Yang penting niatnya, bukan hasilnya," sahut Rizal sambil pura-pura serius, lalu menoleh dan tersenyum. Suasana itu sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Mary merasa begitu dicintai, meski ia sadar ada kalanya Rizal bersikap sedikit aneh. Beberapa minggu terakhir, Rizal memang terlihat lebih sibuk dengan ponselnya, sering menerima panggilan di luar rumah, dan sesekali tampak gelisah. Namun Mary tidak ingin berpikir buruk. Ia percaya, Rizal hanya sedang menghadapi tekanan kerja yang berat. Setelah sarapan seadanya, Rizal pamit berangkat kerja. Mary mengantar sampai pintu, mencium tangannya seperti kebiasaan istri Jawa yang ia pelajari dari ibunya. Rizal membalas dengan mencium keningnya. "Jaga dirimu baik-baik. Ya, jangan lupa minum vitamin," katanya. Mary mengangguk. Ia berdiri di depan pintu, melambaikan tangan hingga mobil Rizal hilang di tikungan. Ada rasa haru sekaligus syukur yang begitu besar dalam hatinya. Rumah itu mungkin tidak mewah, hanya rumah sederhana di pinggiran kota. Namun setiap sudutnya terasa penuh makna.
Hari-hari Mary banyak dihabiskan dengan kegiatan rumah tangga. Ia senang menata ulang kamar bayi meski usia kandungannya masih relatif muda. Ia membeli pernak-pernik lucu, boneka kecil, dan cat warna lembut untuk dinding kamar. Ia menuliskan daftar nama yang mungkin akan dipakai untuk sang buah hati. Semuanya ia lakukan dengan penuh semangat, seolah-olah ia sudah bisa merasakan kehadiran bayi itu di pelukannya. Kadang-kadang Mary juga mengingat masa lalu. Kilas balik itu muncul ketika ia duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi album foto pernikahan. Ia teringat bagaimana Rizal melamarnya dengan sederhana, hanya di sebuah kafe kecil tempat mereka pertama kali bertemu. Tidak ada pesta mewah, tidak ada cincin mahal, namun penuh ketulusan. Baginya, momen itu lebih berharga dibanding segala kemewahan dunia. Malam harinya, Rizal pulang agak larut. Wajahnya tampak lelah, tapi ia berusaha tersenyum ketika melihat Mary menunggunya di ruang tamu. "Kamu belum tidur?" tanya Rizal sambil meletakkan tas kerjanya. "Aku pengen nunggu kamu. Gimana kerjaan?" Mary menatapnya penuh perhatian. "Lumayan, banyak rapat. Aku capek banget," jawab Rizal singkat. Ia lalu duduk, meraih gelas air yang sudah disiapkan Mary di meja. Mary memperhatikan suaminya itu. Ada sesuatu di mata Rizal, seolah ada beban pikiran yang tidak ia ceritakan. Tapi Mary menahan diri, tidak ingin membuat suaminya semakin terbebani. Ia hanya mengelus tangan Rizal dan berkata lembut, "Yang penting kamu sehat. Jangan terlalu keras sama diri sendiri." Ucapan itu membuat Rizal menoleh. Sekilas, tatapannya penuh rasa sayang, meski kemudian ia buru-buru mengalihkan pandangan. "Iya, aku tahu. Terima kasih ya, Mary. Kamu selalu ngerti aku." Mereka berbincang sebentar sebelum akhirnya masuk kamar. Malam itu Mary tidur dengan hati yang hangat, merasa cukup dengan perhatian kecil suaminya meski ada tanda-tanda kecil yang membuatnya bertanya-tanya. Namun ia memilih untuk percaya, karena cinta baginya selalu dimulai dengan kepercayaan. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Pagi penuh canda. Siang Mary disibukkan dengan rutinitas rumah. Malam menunggu Rizal pulang. Sesekali mereka keluar bersama, makan malam di restoran sederhana, atau sekadar jalan kaki di sekitar kompleks rumah sambil berbicara tentang nama bayi. Semuanya terlihat normal, bahkan nyaris sempurna. Tetapi di balik semua itu, ada hal-hal kecil yang tidak bisa diabaikan. Ponsel Rizal yang sering berdering tapi ia jawab dengan nada lirih dan menjauh dari Mary. Wajah Rizal yang kadang tampak bingung atau gusar, serta sikapnya yang mulai lebih sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan mendadak. Mary mencatat semua itu dalam benaknya, tapi ia masih menutup mata. Ia percaya, setiap rumah tangga punya ujian. Ia percaya Rizal mencintainya, mencintai bayi mereka. Keyakinan itu ia pegang erat, meski jauh di lubuk hatinya mulai tumbuh rasa cemas yang ia sendiri tidak mengerti. Malam itu, sebelum tidur, Mary kembali mengusap perutnya. "Semoga ayahmu selalu jujur dan setia. Semoga kita bisa melewati semuanya dengan bahagia," bisiknya. Di luar kamar, Rizal sibuk dengan ponselnya di ruang tamu. Layar ponsel itu menampilkan nama yang tidak Mary kenal. Senyum tipis muncul di bibir Rizal saat ia membaca pesan yang masuk. Namun ketika ia kembali ke kamar, ia sudah menaruh ponsel di saku, bersikap seolah tak ada yang terjadi. Mary tidak melihatnya, karena matanya sudah terpejam. Yang ia tahu hanyalah bahwa hari itu berakhir dengan doa dan cinta. Mary terbangun lebih awal dari biasanya pada suatu pagi yang agak mendung. Hujan semalam membuat udara sejuk. Aroma tanah basah menyeruak lewat jendela yang sengaja dibiarkan sedikit terbuka. Ia duduk di ranjang, mengusap perutnya perlahan sambil merasakan gerakan kecil yang makin sering muncul. Rasanya menenangkan, sekaligus membuatnya semakin yakin bahwa kehadiran bayi ini akan membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Ia berjalan pelan menuju dapur. Meski dokter menyarankan banyak beristirahat, Mary tetap ingin melakukan pekerjaan rumah ringan. Ia merasa dengan begitu, pikirannya lebih tenang. Ia menyalakan kompor, merebus air untuk membuat teh hangat, lalu menyiapkan roti tawar. Tak lama Rizal keluar dari kamar dengan rambut masih sedikit basah.
Ia mengenakan kemeja biru muda yang rapi, dan semerbak parfum samar tercium di udara. Ia menghampiri Mary, lalu menepuk pundaknya dari belakang. "Pagi, Bu hamil cantik," ujarnya bercanda. Mary terkekeh. "Kamu bau wangi sekali. Pasti rapat penting lagi hari ini, ya?" "Selalu penting," jawab Rizal sambil duduk. Ia menatap istrinya yang sedang menuang teh, lalu berkata, "Tapi yang paling penting adalah kamu dan bayi ini." Mary tersenyum, menatap wajah suaminya yang penuh percaya diri. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya. Sesuatu yang cepat sekali hilang seperti kilatan bayangan. Mary tidak ingin mengusik. Ia hanya menaruh gelas teh di depan Rizal. Sambil sarapan, mereka berbincang ringan tentang rencana libur akhir pekan. Rizal menawarkan pergi ke rumah orang tua Mary di kampung, karena sudah lama tidak berkunjung. Mary terlihat antusias. Ia merindukan ibunya yang selalu memberikan nasihat penuh kasih. Setelah Rizal berangkat kerja, Mary kembali menata kamar bayi. Kali ini ia menempelkan stiker berbentuk bintang di langit-langit kamar. Ia membayangkan kelak bayinya akan menatap bintang-bintang kecil itu sebelum tidur. Pikirannya melayang pada harapan-harapan sederhana, melihat anaknya tumbuh sehat, mendengar suara tawa kecil, dan melihat Rizal menggendong bayi dengan penuh bangga. Namun di sela kebahagiaan itu, ada rasa sepi yang terkadang mengusik. Ia mulai merasakan Rizal semakin sering tidak ada di rumah. Malam-malam panjang ia habiskan sendirian, menunggu suara pintu terbuka. Ia berusaha tidak berpikir buruk, selalu menanamkan keyakinan bahwa suaminya sibuk bekerja. Siang hari, Mary menerima telepon dari sahabat lamanya, Dina. Mereka sudah lama tidak bertemu sejak Mary menikah. Dina menanyakan kabar kehamilan, juga mengajak Mary bertemu sekadar makan siang. Mary sempat ragu, karena perutnya makin besar dan ia mudah lelah, tapi akhirnya setuju. Ia ingin berbagi cerita dengan seseorang, apalagi Dina selalu menjadi pendengar yang baik. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Dina terkejut melihat perubahan Mary, lalu memuji kecantikan kehamilannya. Mereka mengobrol panjang tentang masa lalu kuliah, tentang pernikahan, dan tentang rencana menyambut bayi. "Rizal masih seperti dulu? Romantis?" tanya Dina sambil tersenyum. Mary tersenyum samar. "Masih, kok. Dia perhatian. Cuma belakangan sibuk banget kerja." Dina mengangguk, lalu menggenggam tangan Mary. "Aku harap kamu bahagia terus. Mer, kamu pantas dapat yang terbaik." Ucapan itu membuat Mary terdiam sejenak. Ada kehangatan, tapi juga menyisakan ruang kosong di dalam hatinya. Ia hanya membalas dengan senyum tipis. Sepulang dari pertemuan itu, Mary merasa tubuhnya sedikit lelah. Ia berbaring di kamar, memejamkan mata, berharap Rizal segera pulang lebih awal malam ini. Namun malam kembali datang dengan wajah yang sama. Rizal pulang larut, dengan alasan rapat mendadak. Kali ini Mary tidak bisa menahan diri. Ia bertanya, "Zal, kamu nggak capek terus-terusan begini? Aku khawatir kamu sakit." Rizal hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja. Semua ini demi kamu dan bayi kita." Jawaban itu sederhana, tapi ada nada tergesa. Rizal cepat-cepat masuk kamar mandi, meninggalkan Mary dengan tanda tanya yang semakin besar. Ia menatap ponsel Rizal yang diletakkan di meja, sempat terbersit keinginan untuk memeriksa, tapi ia mengurungkan niat. Ia tidak mau melanggar kepercayaan. Beberapa hari berikutnya, pola yang sama terulang. Pagi penuh senyum, siang Mary sibuk sendiri, malam menunggu dengan gelisah. Ada kalanya Rizal pulang lebih awal dan mereka menikmati makan malam bersama. Di momen-momen itu, Mary kembali merasa yakin bahwa semua baik-baik saja. Rizal begitu hangat, penuh perhatian, bahkan mengusap perutnya sambil berkata, "Aku nggak sabar ketemu kamu, Nak." Kata-kata itu membuat Mary meneteskan air mata haru. Ia yakin, meski sibuk, Rizal tetaplah suami yang mencintai keluarganya. Ia menepis segala keraguan dengan doa, berharap semuanya akan baik-baik saja. Sore hari di akhir pekan, Rizal mengajak Mary jalan-jalan ke taman kota.
Mereka duduk di bangku sambil melihat anak-anak kecil berlarian. Mary memegang tangan suaminya erat, merasa hidupnya sempurna. Namun saat Rizal menerima telepon dan menjauh beberapa langkah, ekspresi wajahnya berubah tegang. Mary memperhatikan dari jauh, jantungnya berdegup cepat. Tapi ia tetap berusaha tersenyum ketika Rizal kembali dengan alasan, klien kantor. Malam itu, sebelum tidur, Mary berdoa lebih lama dari biasanya. Ia berdoa untuk rumah tangganya, untuk kesehatan bayinya, dan untuk hati suaminya. Ia tidak tahu doa itu akan diuji begitu berat di kemudian hari. Suasana pagi itu berbeda dari biasanya. Mary terbangun dengan sedikit rasa nyeri di punggung, sesuatu yang sering dialami ibu hamil ketika usia kandungan makin bertambah. Ia mencoba bangkit perlahan dari ranjang, lalu duduk sejenak sambil mengatur napas. Udara pagi yang masuk melalui jendela kamar membawa aroma segar dari pepohonan di halaman, tetapi pikirannya justru terasa penuh beban. Entah mengapa, Mary merasa ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam rumah tangganya, meski ia sendiri sulit menjelaskan perasaan itu. Rizal keluar dari kamar mandi dengan wajah segar, rapi dengan kemeja putih dan celana hitam. Penampilannya seperti biasa, maskulin dan berwibawa. Namun, ada kilatan lelah di matanya yang tak bisa ia sembunyikan. Mary memperhatikan sejenak, lalu mencoba mengalihkan perhatian dengan senyum. "Kamu kelihatan capek sekali, Zal," ujar Mary sambil menuang teh hangat ke gelas. Rizal tersenyum singkat, mencoba menutupi kegelisahan yang melintas. "Iya, rapat terus belakangan ini. Tapi nggak apa-apa. Kamu jangan khawatir." Mary tidak ingin memperpanjang. Ia tahu kalau terlalu menekan Rizal dengan banyak pertanyaan, suaminya bisa jadi malah semakin menjauh. Jadi ia memilih mendengarkan saja, menahan segala keraguan dalam hati. Hari-hari berjalan dengan pola yang hampir sama. Rizal semakin sering pulang larut malam, kadang dengan alasan rapat mendadak, kadang karena harus menemani klien makan malam. Mary menunggu dengan sabar, meski hatinya mulai merasakan getir. Di sela kesibukan rumah tangga, Mary masih sering duduk di ruang tamu dengan album foto pernikahan di pangkuan. Ia membuka lembar demi lembar, melihat dirinya dalam balutan gaun putih sederhana, berdiri di samping Rizal yang gagah dengan jas hitam. Senyum di wajah mereka waktu itu tampak begitu tulus. Ia teringat kembali janji-janji Rizal yang berkata akan selalu setia, selalu menjaga, dan selalu bersama dalam suka duka. Kini, janji itu terasa seperti bayangan samar. Rizal memang ada secara fisik, tapi jiwanya seakan semakin jauh. Suatu sore, ketika Mary sedang menata pakaian bayi di lemari, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ia membukanya dengan sedikit heran. Pesan itu hanya berisi satu kalimat pendek. "Hati-hati menjaga suamimu." Mary tertegun. Ia membaca ulang pesan itu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Awalnya ia berpikir mungkin itu hanya salah kirim. Namun pesan itu terasa aneh, menimbulkan rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menutup ponselnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin iseng saja, gumamnya. Ia tidak ingin langsung berpikir buruk. Malam harinya, Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Kali ini wajahnya terlihat lebih tegang. Mary menyambut dengan senyum, meski hatinya masih digelayuti rasa tidak nyaman akibat pesan misterius tadi. "Kamu capek banget, ya?" tanyanya sambil membantu melepaskan jas Rizal. "Kerjaan gak ada habisnya," jawab Rizal singkat. Ia duduk di sofa, menyalakan televisi, tapi tatapannya kosong. Mary ingin menceritakan pesan yang diterimanya, tapi ia ragu. Jika ternyata Rizal benar-benar sibuk dengan pekerjaan, cerita itu hanya akan menambah beban. Jadi ia memilih diam, meski hatinya penuh tanya. Hari-hari berikutnya, pesan misterius itu kembali datang. Kali ini lebih tajam. "Dia bukan milikmu seorang. Jangan terlalu percaya diri." Mary merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu siapa yang mengirim, tapi jelas ada maksud tertentu. Ia mulai berpikir apakah ada orang yang iri padanya, atau mungkin seseorang dari masa lalu Rizal yang kembali muncul. Rizal sendiri tidak banyak berubah.
Ia tetap berangkat kerja pagi, pulang larut, sesekali menunjukkan kasih sayang, tapi ada jarak yang kian terasa. Mary berusaha menutupi keresahannya, tidak ingin pertengkaran muncul di tengah kehamilan. Suatu malam, ketika Rizal sedang mandi, Mary tidak sengaja melihat ponsel suaminya di meja. Layar menyala karena ada notifikasi pesan masuk. Mary menatapnya dengan hati berdebar. Namun ia menahan diri. Tangannya hampir saja meraih. Tapi ia menarik kembali. Ia tidak mau melanggar kepercayaan. Namun, rasa penasaran itu tidak bisa hilang begitu saja. Mary berbaring di tempat tidur dengan pikiran penuh tanya. Sementara di kamar mandi terdengar suara air mengalir. Ia bertanya-tanya dalam hati. Apakah benar hanya pekerjaan yang membuat Rizal berubah? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, yang disembunyikan dari dirinya? Esoknya, Mary mencoba mengalihkan perhatian dengan pergi ke rumah ibunya. Ia ingin mencari ketenangan. Ibunya menyambut hangat, menyiapkan makanan kesukaan Mary, dan memberikan nasihat sederhana tentang kehamilan. Kalau kamu merasa gelisah, banyak-banyak berdoa, jangan simpan sendiri. Bicara sama Rizal baik-baik, jangan dengan emosi, kata sang ibu dengan bijak. Mary mengangguk, meski dalam hatinya tahu bahwa berbicara dengan Rizal tidak akan mudah. Rizal selalu menutup diri saat ditanya terlalu jauh tentang pekerjaannya. Ketika kembali ke rumah sore itu, Mary menemukan Rizal sudah ada di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah, tapi kali ini ada senyum samar. Aku kangen kamu seharian, katanya sambil meraih tangan Mary. Mary membalas senyuman itu, meski di hatinya masih tersimpan ribuan pertanyaan. Malam itu mereka makan malam bersama, berbicara tentang rencana membeli stroller dan kursi bayi. Percakapan itu terasa normal, penuh tawa kecil. Namun di sela-sela kebahagiaan itu, ponsel Rizal berdering lagi. Ia segera berdiri, keluar sebentar, lalu kembali dengan wajah berbeda. Ada klien yang rewel, katanya singkat. Mary menatapnya lama. Ia ingin bertanya, ingin memaksa jawaban, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa tersenyum tipis, menyimpan rasa gelisah di hati yang semakin berat. Dan malam itu, setelah Rizal tertidur, Mary kembali membuka ponselnya sendiri. Pesan dari nomor misterius itu datang lagi. Kamu terlalu polos. Cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Mary memeluk perutnya erat. Ia berusaha menahan air mata, tidak ingin bayinya merasakan kesedihan. Namun dalam hatinya, ia tahu, bayangan rahasia mulai mengelilingi rumah tangganya, dan ia tidak bisa lari dari itu. Hari-hari di rumah Mary masih berjalan dengan ritme yang tampaknya sama, namun suasananya perlahan berubah. Di permukaan, segalanya terlihat normal. Pagi diisi dengan sarapan sederhana, siang dihabiskan Mary untuk merapikan rumah dan menyiapkan kamar bayi, malam menunggu Rizal pulang. Tetapi bagi Mary, ada hal-hal kecil yang mulai membuatnya merasa rumah tangganya tidak lagi sehangat dulu. Rizal kini semakin sering menghindar dari percakapan. Jika dulu setiap pulang kerja ia masih menyempatkan diri bercerita tentang hari-harinya, kini ia lebih banyak diam. Bahkan ketika Mary mencoba mengajaknya bicara tentang perkembangan kandungan, tentang rencana membeli kebutuhan bayi, atau sekadar membicarakan hal-hal kecil, Rizal hanya menjawab singkat, lalu kembali tenggelam dalam ponselnya. Pernah suatu malam, Mary duduk di ruang tamu dengan katalog perlengkapan bayi di tangannya. Ia menunggu Rizal yang baru saja selesai mandi. Saat Rizal keluar dengan rambut masih basah, Mary tersenyum sambil menunjuk halaman katalog. Zal, aku lihat ada stroller bagus. Harganya memang agak mahal, tapi kayaknya awet dipakai. Kamu mau lihat? Tanyanya dengan semangat. Rizal melirik sekilas, lalu menyalakan televisi. Nanti saja, aku lagi capek banget. Mary terdiam, senyumnya memudar. Ia mencoba mengerti, menutup katalog, lalu duduk di samping suaminya. Ia hanya bisa menyandarkan kepala di bahu Rizal tanpa berkata-kata. Dalam diam itu, hatinya bertanya-tanya, mengapa sikap Rizal berubah sedingin ini? Apakah hanya karena tekanan pekerjaan? Atau ada hal lain yang ia tidak tahu? Hari berikutnya,
Rizal pulang semakin larut. Mary sengaja tidak tidur, menunggu di ruang tamu dengan lampu yang masih menyala. Saat pintu terbuka dan Rizal masuk, aroma parfum asing tercium samar. Tidak seperti parfum yang biasa dipakainya. Mary mencoba menahan diri, tapi hatinya berdegup kencang. "Kamu dari mana, Zal?" tanyanya pelan. Rizal terkejut mendengar pertanyaan itu. "Kerja, Mer. Kamu pikir dari mana?" Jawabnya agak ketus. Mary menunduk. "Aku cuma khawatir." Rizal menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya. "Maaf, aku lelah. Aku nggak mau ribut. Aku masuk dulu, ya." Mary menatap punggung suaminya yang berjalan masuk kamar. Rasa sakit menyelinap di hatinya. Tapi ia mencoba tetap kuat. Ia tahu, emosi yang berlebihan tidak baik untuk kandungannya. Siang harinya, Mary berkunjung ke rumah sahabatnya, Dina. Ia butuh seseorang untuk berbicara, setidaknya untuk meringankan beban di hati. Dina menyambut hangat, membuatkan teh manis, lalu mendengarkan Mary bercerita. "Aku nggak tahu, Din." Rizal berubah. Dia sering pulang larut, jarang bicara, bahkan kayak menghindar kalau aku ajak ngobrol, kata Mary dengan mata berkaca-kaca. Dina menghela napas. "Mer, kamu harus hati-hati. Kadang kalau suami berubah sikap begitu, bisa jadi ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kamu sudah coba bicara serius?" "Aku takut, Din. Aku takut dia marah. Aku nggak mau ada pertengkaran besar. Kalau kamu terus diam, kamu juga yang sakit sendiri. Kamu harus cari cara yang lembut. Jangan dengan emosi. Tapi jangan biarkan dia semakin jauh." Mary mengangguk pelan. Kata-kata Dina masuk akal, tapi tetap saja hatinya berat. Ia tahu Rizal bukan tipe pria yang mudah diajak bicara saat sedang lelah. Malam itu, Mary mencoba cara berbeda. Ia menyiapkan makan malam istimewa, ayam panggang kesukaan Rizal, sup hangat, dan puding coklat. Ia menata meja dengan rapi, menyalakan lilin kecil untuk menciptakan suasana hangat. Saat Rizal pulang, Mary menyambut dengan senyum. "Aku masak makanan kesukaanmu. Yuk, makan bareng." Rizal terlihat terkejut, lalu tersenyum singkat. Mereka duduk makan bersama. Untuk sesaat, suasana seperti kembali ke masa lalu. Rizal memuji masakan Mary, bahkan sempat mengusap tangannya di meja. Namun, momen itu hanya sebentar. Ponsel Rizal berbunyi, dan ia buru-buru mengangkatnya. Nada suaranya berubah lembut, berbeda dari biasanya. Mary memperhatikan dari seberang meja. Rasa cemasnya semakin besar. "Siapa tadi, Zal?" tanyanya ketika Rizal menutup telepon. "Klien." "Jangan pikir macam-macam, Mer," jawab Rizal cepat, lalu mengalihkan pembicaraan. Mary menelan ludah. Ada rasa tidak enak di hatinya, tapi ia memilih diam. Hari-hari berikutnya, perubahan Rizal semakin nyata. Ia sering terlihat gelisah, mudah tersinggung, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Bahkan pada akhir pekan, saat Mary berharap bisa menghabiskan waktu bersama, Rizal selalu punya alasan untuk keluar. Suatu sore, Mary mencoba menelepon Rizal karena ia merasa perutnya sakit. Namun panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba berkali-kali, tetap tidak ada respons. Malamnya, Rizal pulang dengan wajah datar, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa kamu nggak angkat teleponku?" tanya Mary dengan suara bergetar. "Aku lagi rapat." "Masa harus angkat telepon di tengah rapat?" jawab Rizal dingin. "Aku sakit tadi, Jal. Aku butuh kamu." Rizal terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Maaf, aku nggak bermaksud bikin kamu sedih. Aku janji lain kali aku usahakan angkat." Mary menunduk, menahan air mata. Ia merasa semakin kesepian, meski ada suaminya di rumah. Malam itu, setelah Rizal tertidur, Mary duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah suaminya. Ia mengingat semua kenangan indah mereka. Masa kuliah, lamaran sederhana, malam pertama sebagai pasangan suami istri. Semua itu terasa jauh berbeda dengan keadaan sekarang.
Apa yang sebenarnya terjadi pada Rizal? Pikirnya. Dalam hatinya, Mary merasa seperti ada orang lain yang mulai merebut tempatnya. Namun ia masih menolak mengakui. Masih ingin percaya bahwa suaminya setia. Hari-hari ke depan, kegelisahan itu semakin menggerogoti hati Mary. Ia terus berusaha tersenyum, berusaha menjaga kesehatan demi bayinya. Tapi jauh di lubuk hati, ia tahu, perubahan sikap suaminya adalah awal dari badai yang akan segera datang. Pagi itu udara di kawasan rumah Mary masih terasa sejuk. Sinar matahari menembus tirai tipis ruang tamu, menimbulkan bayangan lembut di lantai keramik yang sudah dipel setengah jam sebelumnya. Aroma sabun pembersih masih samar tercium, bercampur dengan wangi bunga melati yang ditempatkan Mary di sudut ruangan. Perutnya yang semakin membesar membuatnya cepat lelah. Tetapi ada semacam kepuasan tersendiri ketika rumah tampak rapi. Ia merasa bahwa kebersihan rumah adalah cermin dari kedamaian hatinya, dan kedamaian itu yang ingin terus ia pertahankan demi calon buah hati. Namun, beberapa hari terakhir, ada hal-hal kecil yang sulit ia abaikan. Rizal, suaminya, yang dulu selalu sarapan bersama, kini sering terburu-buru berangkat kerja dengan alasan rapat mendadak atau klien yang menunggu. Telepon genggamnya sering bergetar ketika malam. Namun ia tidak pernah benar-benar menjawab di depan Mary. Kadang ia keluar ke halaman, pura-pura mengecek mobil atau merokok. Padahal nada suaranya terdengar seperti sedang berbicara dengan seseorang yang akrab. Mary tidak ingin menuduh. Ia masih percaya pada suaminya. Tetapi hatinya yang sedang sensitif sebagai ibu hamil membuat rasa curiga perlahan tumbuh. Pagi itu, setelah membereskan rumah, Mary duduk di sofa dengan secangkir teh hangat. Ia meraba perutnya, merasakan gerakan kecil janin yang mulai sering ia alami. Senyum muncul di wajahnya, meski samar. "Nak, kamu harus kuat, ya. Mama akan selalu berusaha menjaga kamu," bisiknya lembut. Rizal keluar dari kamar dengan setelan kerja yang rapi. Dasi biru tua terikat dengan sempurna. Rambutnya tertata dengan pomade yang membuatnya tampak berwibawa. Mary memperhatikan dengan kagum. Seperti pertama kali ia melihat Rizal di kampus dulu, pria tampan dengan senyum yang bisa meluluhkan banyak hati. Bedanya, kini Rizal adalah suaminya, seseorang yang ia percayai untuk menemaninya dalam suka dan duka. "Kamu nggak sarapan, Mas?" tanya Mary dengan nada sedikit cemas. Rizal melirik jam di tangannya. "Kayaknya nggak sempat. Sayang, ada meeting pagi ini. Aku harus buru-buru." Mary menghela napas pelan. "Padahal aku udah bikinin bubur ayam. Mas, aku tahu kamu suka banget kalau aku tambahin kerupuk sama kecap. Setidaknya makan sedikit dulu. Jangan sampai perut kosong." Rizal tersenyum tipis, lalu menghampirinya. Ia mengecup kening Mary sebentar. "Kamu perhatian banget. Sayang, aku janji nanti makan di kantor. Ya, kamu jangan khawatir. Kamu sendiri jangan lupa sarapan. Kamu sekarang harus makan 2 kali lebih banyak untuk bayi." Mary menatap wajah suaminya dengan campuran bahagia dan ragu. Senyum itu masih sama, lembut dan menenangkan. Tapi mengapa ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik sorot mata itu? Rizal tampak terburu-buru, seolah ada alasan lain yang lebih penting dari sekadar rapat. Sebelum Mary sempat berkata lagi, Rizal sudah mengambil kunci mobil dan pamit. Suara deru mesin mobil terdengar sebentar, lalu menghilang di jalan kompleks perumahan yang masih sepi. Mary duduk kembali, menatap cangkir tehnya yang kini hanya mengeluarkan uap tipis. Ia mencoba menepis pikiran buruk. "Jangan negatif dulu, Mer. Mungkin memang ada urusan kantor. Jangan sampai pikiran jelek ini bikin kamu stres. Bayi juga bisa ngerasain." Ia meneguhkan diri. Siang harinya, Mary memutuskan pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan masakan. Ia ingin membuat sup ayam kampung yang menyehatkan untuk dirinya dan juga Rizal nanti malam. Meskipun perutnya sudah agak berat, ia tetap berusaha aktif agar tubuhnya bugar. Di pasar, ia menyapa beberapa pedagang yang sudah akrab dengannya. "Bu Mary, sehat, Bu?" "Wah, perutnya makin besar ya. Berapa bulan sekarang?" tanya seorang pedagang sayur sambil menimbang wortel. "Alhamdulillah, Bu. Udah masuk 7 bulan.
Jawab Mary dengan senyum ramah. Wah, sebentar lagi jadi mama nih. Semoga lancar persalinannya. Ya. Terima kasih doanya, Bu. Mary berjalan pelan menyusuri deretan kios, membeli ayam kampung segar, sayuran, dan beberapa rempah. Sesekali ia berhenti untuk menarik napas panjang karena punggungnya mulai terasa pegal. Namun, ia tidak ingin menyerah. Ia tahu setiap langkah yang ia ambil sekarang adalah bagian dari perjuangannya sebagai seorang calon ibu. Di perjalanan pulang, Mary sempat melihat seorang wanita muda menunggu di pinggir jalan dengan pakaian mencolok. Wanita itu tampak sedang menelepon. Wajahnya penuh senyum menggoda. Mary tidak mengenalnya, tetapi ada sesuatu pada sosok itu yang membuatnya merasa aneh. Entah mengapa, wajah dan postur tubuh wanita itu terasa familiar, seperti seseorang yang pernah ia lihat sekilas. Mary menggelengkan kepala, mencoba mengusir prasangka. Ah, mungkin cuma mirip orang yang aku kenal. Namun bayangan itu menempel di pikirannya hingga ia tiba di rumah. Malam harinya, Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika suara mobilnya terdengar masuk ke garasi. Mary yang sudah menunggu di ruang makan segera berdiri, menyambut dengan wajah lega meski ada sedikit rasa kecewa. Kamu pulang telat banget, Mas. Aku khawatir. Rizal menaruh tas kerjanya di kursi. Wajahnya tampak lelah, tapi masih bisa tersenyum. Maaf, sayang, ada lembur. Klien minta revisi laporan, jadi aku harus bersin bareng tim. Mary mengangguk, meski hatinya masih ragu. Aku udah bikinin sup ayam kampung. Masih hangat. Aku tungguin supaya kita bisa makan bareng. Rizal tampak tersentuh. Ia menghampiri Mary dan memeluknya sebentar. Terima kasih, sayang. Kamu selalu perhatian. Aku benar-benar beruntung punya istri kayak kamu. Ucapan itu seharusnya membuat Mary bahagia. Tetapi entah mengapa ia merasa seperti ada jarak tipis yang memisahkan mereka. Rizal bersikap manis, tapi ada getaran dalam hatinya yang mengatakan bahwa sesuatu sedang disembunyikan. Mereka makan bersama, obrolan ringan mengisi waktu. Rizal bercerita tentang pekerjaannya, meski Mary merasa ada bagian yang sengaja disamarkan. Ia tidak ingin memaksa, tapi rasa penasaran itu terus menggerogoti. Malam itu, ketika Rizal sudah tertidur pulas, Mary masih terjaga. Ia menatap layar ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Tangannya sempat terulur, ingin membuka kunci layar, tapi ia menarik kembali. Aku nggak boleh kayak gini. Aku harus percaya sama dia. Kalau aku mulai curiga berlebihan, rumah tangga ini bisa rusak. Ucapnya dalam hati. Namun, bayangan wanita yang ia lihat di jalan siang tadi kembali muncul, membuatnya gelisah. Keesokan harinya, Mary memutuskan untuk lebih banyak beristirahat di rumah. Ia duduk di teras sambil membaca buku tentang persiapan persalinan. Namun pikirannya sulit fokus. Ia teringat masa-masa indah sebelum menikah dulu, ketika Rizal begitu gigih mengejarnya. Mereka pertama kali bertemu di kampus, di sebuah acara diskusi mahasiswa. Rizal yang saat itu dikenal sebagai pria populer, justru jatuh hati pada Mary yang sederhana dan tidak suka menonjolkan diri. Rizal mengejar dengan kesungguhan, mengajak makan siang, mengantar pulang, hingga akhirnya melamar ketika mereka sudah mapan bekerja. Mary selalu percaya bahwa cintanya tulus. Mengapa kini ia merasa ada bayangan lain yang ikut masuk ke kehidupan mereka? Mary menutup buku dan menatap langit. Tolong, ya Allah, kalau ada sesuatu yang aku nggak tahu, berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Jangan sampai aku jatuh sebelum anak ini lahir. Mary menatap kaca besar di kamarnya dengan tatapan penuh tanya. Usia kandungannya yang baru menginjak bulan ketiga membuat perutnya belum terlihat menonjol, tetapi ia sudah bisa merasakan perubahan dalam tubuhnya. Pipi yang sedikit lebih berisi, rasa lelah yang cepat datang, dan mual yang sesekali menyerangnya tanpa permisi. Namun, bukan hanya itu yang membuat Mary tampak termenung lama di depan kaca. Ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Rizal, suaminya, memang masih bersikap manis. Ia tetap membawakan buah kesukaan Mary sepulang kerja,
Masih mengelus rambutnya ketika Mary tertidur di sofa, dan masih menanyakan kabarnya setiap pagi. Akan tetapi, ada hal-hal kecil yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ponsel Rizal, misalnya. Jika dulu Rizal selalu meletakkannya sembarangan di meja atau di kasur, kini ia terlihat lebih berhati-hati. Setiap kali ada pesan masuk, ia tergesa-gesa mengambilnya, seakan tidak ingin Mary sempat melirik. Sesekali Rizal bahkan keluar kamar hanya untuk menerima telepon. Awalnya Mary mencoba menganggap itu hal biasa, mungkin urusan pekerjaan. Namun naluri seorang istri yang tengah hamil membuatnya lebih peka. Mary mengusap lembut perutnya yang masih rata, seolah ingin mengalirkan kekuatan ke dalam rahimnya sendiri. Ia sadar, apapun yang ia rasakan akan berpengaruh pada bayinya. "Kamu harus tenang, nak," bisiknya pelan. "Jangan sampai ikut merasakan resah mama." Hari itu, Mary memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir. Ia sibuk membereskan rumah, menata pakaian kecil yang mulai ia beli satu persatu, dan menulis jurnal kehamilannya. Sejak dulu Mary suka menulis, dan kini kebiasaannya itu ia gunakan untuk mencatat setiap perubahan yang ia alami. Di halaman jurnalnya, ia menuliskan bagaimana perasaannya hari ini, bahagia, namun dibayangi sedikit kecemasan. Sore hari, Rizal pulang lebih lambat dari biasanya. Biasanya ia tiba di rumah sekitar pukul 6, tetapi kali ini jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mary yang menunggu di ruang tamu hanya bisa menghela napas. Ia menyalakan televisi untuk mengusir sepi, meski pikirannya justru semakin kacau. Saat pintu rumah akhirnya terbuka, Rizal masuk dengan wajah lelah. "Maaf ya, sayang, tadi ada rapat mendadak di kantor," ucapnya sambil mencium kening Mary. Mary mencoba tersenyum, meski hatinya masih menyimpan banyak pertanyaan. "Tidak apa-apa, asal kamu tidak terlalu capek," jawabnya lembut. Ia memilih untuk tidak langsung menanyakan hal-hal yang mencurigakan. Namun malam itu, ketika Rizal mandi, ponselnya bergetar di meja ruang tamu. Mary yang awalnya tidak berniat menyentuh, justru tergerak oleh rasa penasaran. Getaran itu tidak berhenti. Tanda pesan masuk berkali-kali. Ia melirik layar ponsel, dan saat itu matanya terpaku pada satu nama yang asing, Amanda. Mary menahan napas. Nama itu bukan nama yang ia kenal dari lingkungan kerja Rizal, juga bukan kerabat dekat yang biasa berhubungan dengan mereka. Tangannya gemetar, ingin sekali membuka pesan itu, tetapi ia tahu ponsel Rizal terkunci dengan sandi. Ia hanya bisa menatap layar yang akhirnya mati setelah beberapa detik. "Siapa Amanda?" gumam Mary pelan, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Sejak malam itu, benih kegelisahan mulai tumbuh di hatinya. Ia berusaha menepis pikiran buruk, namun semakin hari bayangan tentang Amanda justru semakin mengusik. Rizal yang kini semakin sering pulang larut, alasan rapat yang berulang, dan ponsel yang tidak pernah lepas dari genggaman, semuanya menjadi potongan teka-teki yang belum menemukan jawaban. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Mary menerima sebuah pesan tak dikenal di ponselnya. Nomornya asing, tanpa nama. Saat ia membuka, hanya ada satu kalimat pendek. "Jaga suamimu baik-baik, karena aku juga menginginkannya." Mary terhenyak, tangannya dingin, jantungnya berdegup kencang. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap ia salah mengartikan. Namun jelas sekali maksud kalimat tersebut. Siapapun pengirimnya, ia tahu itu bukan sekadar iseng. Ada nada ancaman tersembunyi di dalamnya. Malam itu Mary tidak bisa tidur. Ia memeluk perutnya sambil menatap langit-langit kamar. Pikirannya penuh tanya. Namun ia memilih diam. Ia tidak ingin gegabah menuduh Rizal tanpa bukti. Hari-hari berikutnya, pesan serupa datang lagi. Kadang berupa sindiran, kadang berupa ancaman halus. Semuanya ditujukan untuk membuat Mary gelisah. Nomor pengirim selalu berbeda, seolah sengaja agar ia tidak bisa melacak. Meski begitu, Mary berusaha tetap kuat. Ia tidak ingin bayinya terpengaruh oleh stres yang ia rasakan. Di hadapan Rizal, ia masih berusaha tersenyum, masih menyiapkan makanan kesukaan suaminya, masih bersikap seperti istri yang penuh pengertian. Namun jauh di dalam hatinya,
Ia tahu badai sedang menunggu. Suatu sore, saat Mary sedang menyiram bunga di halaman, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seorang wanita berpenampilan anggun namun dengan tatapan penuh tantangan. Ia melangkah mendekat dengan senyum yang terkesan sinis. "Mary, ya?" tanya wanita itu tanpa basa-basi. Mary menoleh, sedikit bingung. "Iya, saya. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menyunggingkan senyum tipis. "Perkenalkan, saya Amanda." Nama itu membuat jantung Mary serasa berhenti berdetak sesaat. Jadi inilah sosok di balik pesan-pesan misterius itu? Ia tidak menyangka wanita itu akan muncul langsung di hadapannya. Amanda menatap Mary dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai. "Aku hanya ingin bilang, Rizal itu bukan hanya milikmu. Jadi jangan terlalu percaya diri merasa dia akan selalu setia padamu." Mary terpaku, tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya bergejolak, marah, terluka, sekaligus takut. Ia mencoba menahan diri, karena tidak ingin emosinya memengaruhi kandungannya. "Silakan pulang. Saya tidak suka tamu yang tidak tahu sopan santun," ujar Mary akhirnya dengan suara bergetar. Amanda hanya tertawa kecil. "Kita lihat saja nanti, siapa yang akan bertahan di sisinya." Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Mary yang masih terdiam di halaman dengan tubuh gemetar. Sejak pertemuan itu, Mary semakin yakin bahwa Amanda bukan sekadar wanita asing. Ia adalah ancaman nyata bagi rumah tangganya. Namun Mary memilih diam. Ia tidak langsung menceritakan semuanya pada Rizal. Baginya, saat ini yang paling penting adalah menjaga kondisi kandungannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia harus kuat demi bayinya. Hari-hari Mary berjalan dengan ritme yang hampir sama. Pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana untuk Rizal, lalu membereskan rumah sambil sesekali berbicara dengan janin di perutnya. Ia merasa momen-momen itu begitu berharga, sebab ada kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya. Senyum kecil kerap menghiasi wajahnya setiap kali ia merasakan gerakan lembut dari dalam perut. Seperti tanda bahwa bayi itu ikut mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Rizal sendiri tetap pulang larut hampir setiap malam. Selalu ada alasan yang dikatakannya. Rapat mendadak, klien yang harus dijamu, atau lembur yang tak bisa ditinggalkan. Mary mencoba memahami. Ia tidak ingin berpikir buruk, ia hanya ingin percaya. Namun perasaan resah mulai tumbuh diam-diam, seperti awan kelabu yang perlahan menutupi langit cerah. Suatu sore, Mary memutuskan untuk memberanikan diri menelpon Rizal lebih awal dari biasanya. Ia duduk di kursi ruang tamu sambil menunggu nada sambung. Hatinya berdegup kencang, seakan tahu sesuatu. "Sayang, lagi di mana?" Suara Mary terdengar lembut, penuh rindu. Di seberang, Rizal menjawab dengan nada tergesa. "Aku masih di kantor, lagi banyak kerjaan." "Kenapa?" Mary terdiam sejenak. Hanya 1 detik, namun cukup membuat Rizal merasa perlu menambahkan. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kamu jaga kesehatannya. Jangan terlalu capek." Mary tersenyum meski hatinya masih mengganjal. "Iya, aku cuma kangen." Percakapan singkat itu menutup dengan cepat, tapi meninggalkan banyak tanya di benak Mary. Ia ingin percaya sepenuhnya, tapi perasaan aneh itu tak bisa ia buang. Beberapa hari kemudian, Mary keluar rumah untuk membeli kebutuhan dapur. Saat melewati sebuah kafe di pinggir jalan, matanya tak sengaja menangkap sosok yang sangat ia kenal. Rizal. Suaminya duduk di sudut kafe bersama seorang wanita berambut panjang. Mereka terlihat begitu dekat, tertawa kecil sambil menatap satu sama lain. Mary berhenti sejenak. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia merasa bumi berhenti berputar. Nafasnya sesak. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin gegabah. Ia hanya berdiri cukup jauh, memperhatikan sambil berusaha menenangkan diri. Dari cara mereka berbicara, dari ekspresi wajah Rizal yang tak pernah lagi ia lihat di rumah, Mary tahu wanita itu bukan sekadar teman biasa. Ia menggenggam erat tas belanjanya, mencoba melangkah pergi. Air mata hampir jatuh, tapi ia tahan.
Di dalam hatinya ia berusaha berpikir positif. Mungkin hanya rekan kerja. Mungkin sedang membicarakan sesuatu yang penting. Namun bagian lain dari dirinya berteriak, "Tidak, ini lebih dari itu." Sejak kejadian itu, Mary menjadi lebih pendiam. Ia tak berani langsung menegur Rizal. Ia masih ingin memberi kesempatan, masih ingin percaya. Tetapi kegelisahan terus tumbuh. Malam-malamnya dipenuhi renungan. Apakah suaminya benar-benar setia atau justru sudah mengkhianati janji pernikahan mereka? Di kantor, Rizal semakin sering berinteraksi dengan Amanda, wanita yang ia temui di kafe itu. Amanda adalah rekan kerja barunya, ceria, penuh perhatian, dan tahu cara membuat Rizal merasa dihargai. Awalnya Rizal menganggap semua hanya sekadar urusan pekerjaan, namun perlahan ia mulai merasa nyaman. Kenyamanan itu membuatnya sulit pulang cepat. Membuatnya mencari alasan setiap kali Mary menanyakan kepulangannya. Amanda tahu Rizal sudah menikah, tapi ia tak peduli. Ada sesuatu dalam diri Rizal yang membuatnya ingin terus dekat, meski harus melukai perasaan wanita lain. Dalam diam, Amanda mulai menaruh rasa, bahkan berani berharap lebih. Suatu malam, Mary menyiapkan makan malam istimewa. Ia memasak hidangan kesukaan Rizal, menghias meja dengan penuh cinta, berharap suaminya pulang lebih awal. Perutnya semakin besar, dan ia ingin Rizal merasakan momen itu bersamanya. Namun malam semakin larut, kursi di hadapan meja tetap kosong. Ponsel Mary berdering, sebuah pesan masuk. Dari Rizal, "Maaf, aku lembur lagi. Jangan tunggu aku. Makanlah dulu." Mary menatap layar ponselnya lama sekali. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa ditinggalkan, meski tanpa kata perpisahan. Ia menunduk, menatap meja penuh makanan yang sudah dingin. Dalam diam, ia berbisik pada janin di perutnya. "Nak, semoga ayahmu cepat pulang. Ibu ingin kita bahagia bersama." Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Malam itu, Mary kembali tidur seorang diri, memeluk perutnya seolah hanya janinlah yang bisa mengerti perasaannya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi Mary. Ia tetap mencoba tersenyum, tetap melayani Rizal sepenuh hati meski hatinya luka. Namun ia tahu ada bayangan lain yang mulai mengusik rumah tangganya. Ia hanya belum tahu bagaimana menghadapi semua itu. Dan tanpa Mary sadari, Amanda mulai semakin berani menunjukkan diri di hadapan Rizal. Wanita itu tidak hanya ingin menjadi teman kerja, tapi juga ingin merebut tempat Mary. Perlahan, badai mulai terbentuk di langit rumah tangga mereka. Bayangan gelap itu semakin dekat, siap menghantam kapan saja. Hari-hari terasa berjalan lebih lambat bagi Mary. Ia masih melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, namun di balik rutinitas itu ada beban yang selalu ia bawa, perasaan curiga terhadap Rizal. Sejak kejadian di kafe, bayangan tentang suaminya dengan wanita lain terus menghantui pikirannya. Ia berusaha menepis, mencoba percaya bahwa semua hanyalah kesalahpahaman. Tetapi setiap kali Rizal pulang semakin larut dan dengan alasan yang sama, hatinya kembali terasa perih. Perut Mary semakin membesar, tanda bahwa waktunya menjadi seorang ibu sudah semakin dekat. Kadang ia duduk di kamar, membelai perutnya sambil berbicara dengan janin, berusaha memberikan energi positif meski hatinya penuh luka. "Nak, jangan ikut sedih ya. Ibu akan selalu sayang kamu. Apapun yang terjadi," ucapnya lirih sambil menahan air mata. Suatu pagi, Mary memutuskan untuk menelpon ibunya di kampung. Ia rindu bercerita, meski tidak ingin membuat ibunya khawatir. "Assalamualaikum, Bu." Suara Mary terdengar lembut namun sedikit bergetar. "Waalaikumsalam. Nak, apa kabar? Bagaimana kandunganmu?" tanya ibunya penuh perhatian. Mary menarik napas dalam-dalam. "Alhamdulillah sehat, Bu. Bayinya juga aktif sekali. Ibu jangan khawatir." "Syukurlah. Jaga dirimu baik-baik ya. Kamu kan sekarang sendiri di rumah. Rizal bagaimana? Sehat?" Pertanyaan itu membuat Mary terdiam beberapa saat. Ia tidak ingin ibunya tahu bahwa rumah tangganya sedang diguncang badai. Ia memaksa bibirnya tersenyum meski tidak terlihat oleh ibunya. "Iya, Bu.
Rizal sehat. Dia sibuk sekali dengan pekerjaannya. Ibunya menghela napas. Kalau begitu jangan lupa saling perhatian. Nak, suami itu meski sibuk tetap butuh istri yang mendukung. Dan istri juga butuh suami yang ada di sampingnya. Jangan sampai ada jarak, ya. Kata-kata itu menusuk hati Mary. Ia hanya bisa menjawab singkat. Iya, Bu. Setelah menutup telepon, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa seolah kata-kata ibunya adalah peringatan yang tidak berani ia ungkapkan secara jujur. Di sisi lain, Rizal mulai terbiasa dengan kebersamaan bersama Amanda. Awalnya hanya makan siang bersama, lalu rapat di luar kantor, kemudian bergeser menjadi makan malam dengan alasan pekerjaan. Amanda memiliki cara untuk membuat Rizal merasa nyaman, bahkan lebih dihargai dibandingkan ketika ia pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Amanda mendengarkan dengan penuh perhatian, tertawa di saat yang tepat, dan memberi dukungan yang membuat Rizal lupa bahwa ia sudah memiliki istri yang tengah mengandung anaknya. Rizal, kamu terlihat terlalu capek. Kamu butuh istirahat, kata Amanda suatu malam saat mereka selesai makan di sebuah restoran. Rizal tersenyum samar. Iya, pekerjaan akhir-akhir ini memang tidak ada habisnya. Tapi aku harus tetap jalani. Kalau capek, jangan terlalu dipaksakan. Kamu harus sayang sama dirimu juga. Ucap Amanda sambil menatapnya penuh arti. Tatapan itu membuat Rizal diam. Ada sesuatu di mata Amanda yang membuatnya goyah. Seolah memberi ruang untuk melupakan semua masalah rumah tangga yang tidak pernah ia bicarakan pada Mary. Mary merasakan perubahan dalam sikap Rizal. Jika dulu suaminya selalu sempat menanyakan kabar dirinya atau kandungannya meski sedang sibuk, kini pertanyaan-pertanyaan itu jarang terdengar. Rizal lebih sering sibuk dengan ponselnya, menjawab pesan yang entah dari siapa. Suatu malam, Mary memberanikan diri bertanya, "Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang larut. Apa tidak terlalu lelah?" Rizal yang sedang membuka laptop hanya menjawab singkat, "Kerjaan, sayang. Lagi banyak proyek." Mary menggigit bibirnya. Ia ingin bertanya lebih jauh. Ingin menanyakan siapa wanita yang bersamanya di kafe. Namun lidahnya keluh. Ia takut jika pertanyaan itu justru membuat Rizal marah atau menjauh. Ia memilih menahan. Meski hatinya terasa tersayat. Hari berganti minggu. Perut Mary semakin membesar. Ia mulai merasa butuh lebih banyak dukungan dari Rizal. Namun kehadiran suaminya justru semakin jarang. Pada suatu siang, Mary memutuskan pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan rutin. Ia berharap Rizal bisa menemaninya. Tetapi pesan yang ia kirim hanya dibalas dengan kata-kata singkat. "Maaf, aku ada rapat. Kamu bisa sendiri kan?" Mary duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan perasaan hampa. Ia melihat pasangan-pasangan lain datang bersama, saling menggenggam tangan, saling memberi semangat. Hatinya terasa perih. Ia berusaha tegar, namun matanya basah ketika melihat hasil USG yang menunjukkan bayi mereka tumbuh sehat. "Selamat ya, Bu. Bayinya sehat sekali. Sebentar lagi waktunya lahir. Mohon dijaga kondisinya. Jangan terlalu stres," kata dokter ramah. Mary mengangguk pelan. Ia tersenyum, tapi di balik senyum itu tersimpan kesedihan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Malam itu, Mary menyiapkan foto hasil USG dan menaruhnya di meja makan. Ia berharap ketika Rizal pulang, ia akan melihatnya dan merasa bahagia. Namun, Rizal pulang larut lagi. Ia terlihat lelah. Namun ada kilatan aneh di matanya yang membuat Mary yakin suaminya baru saja bertemu dengan seseorang. "Mas, aku tadi dari dokter. Ini hasilnya," kata Mary sambil mendorong foto USG ke arah Rizal. Rizal melirik sekilas, lalu tersenyum kecil. "Baguslah kalau sehat." Hanya itu yang ia katakan sebelum beranjak ke kamar. Mary terdiam, hatinya terasa hancur. Ia ingin mendengar lebih. Ingin melihat Rizal memeluknya dengan bahagia, namun yang ia dapat hanya respon singkat tanpa kehangatan. Malam itu Mary menangis dalam diam. Ia memeluk foto USG sambil berbisik, "Nak, kamu satu-satunya alasan ibu kuat." Sementara itu, Amanda semakin berani. Ia mulai mengirim pesan-pesan manis pada Rizal,
Tidak lagi sebatas urusan pekerjaan. Kamu sudah makan? Jangan lupa istirahat. Ya. Aku tahu kamu capek, tapi aku selalu ada kalau kamu butuh teman bicara. Pesan-pesan itu membuat Rizal merasa diperhatikan. Ia tahu seharusnya ia tidak membiarkan diri terbawa, tapi ia menikmati perhatian itu. Dalam hatinya ada pergulatan antara rasa bersalah pada Mary dan kenyamanan yang ia temukan bersama Amanda. Suatu hari, Mary mencoba mengejutkan Rizal dengan datang ke kantornya. Ia membawa bekal makan siang, berharap bisa makan bersama seperti dulu. Namun, ketika ia sampai, ia melihat Rizal keluar dari lobi kantor bersama Amanda. Mereka terlihat akrab, berjalan berdampingan sambil tertawa kecil. Mary berdiri terpaku, tangannya gemetar, napasnya terasa berat. Bekal yang ia bawa hampir terlepas dari genggamannya. Ia bersembunyi di balik pilar, tidak berani menampakkan diri. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Saat itu Mary benar-benar yakin, bayangan yang ia takutkan selama ini bukan sekadar perasaan. Ada orang ketiga yang mulai masuk ke dalam rumah tangganya. Dengan langkah lemah, Mary kembali ke rumah tanpa sempat bertemu Rizal. Di dalam kamar, ia menangis sejadi-jadinya, memeluk perutnya sambil berkata, "Nak, ibu akan kuat demi kamu. Meski ayahmu mungkin sudah berbeda." Hari-hari setelah itu menjadi semakin berat. Rizal mulai sering menginap dengan alasan pekerjaan. Mary tidak lagi mencoba bertanya banyak, hanya diam sambil menunggu. Namun diamnya bukan berarti ia tidak tahu. Diamnya adalah bentuk luka yang terlalu dalam untuk diucapkan. Di sisi lain, Amanda semakin percaya diri. Ia yakin bahwa Rizal sudah setengah hati bersamanya. Ia hanya perlu sedikit dorongan untuk membuat Rizal benar-benar berpaling dari Mary. Dan Mary, dengan segala kesabaran dan cintanya, terus berusaha mempertahankan rumah tangga yang perlahan-lahan mulai retak. Namun sampai kapan ia bisa bertahan? Ketika retakan itu semakin jelas terlihat, Mary terbaring di kamar dengan tatapan kosong menatap langit-langit. Sudah lebih dari sepekan sejak kejadian yang merenggut janinnya, namun tubuhnya seakan menolak untuk pulih. Lebih dari itu, batinnya seperti retak, seakan kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Setiap kali mengingat suara tangisnya di ruang rumah sakit, ia kembali dicekam rasa sesak yang begitu menyesakkan dada. Rizal sering terlihat mondar-mandir di sekitar kamar, mencoba bersikap seperti suami yang penuh perhatian. Ia menyiapkan teh hangat, menyiapkan bantal tambahan, bahkan kadang diam-diam menutup jendela agar cahaya matahari tidak terlalu menusuk mata istrinya. Tapi setiap kali Mary melirik ke arahnya, ada jarak yang sulit dijembatani. Senyumnya terasa kaku, pandangannya penuh keraguan. Mary bisa merasakan, ada sesuatu yang disembunyikan Rizal. Hari itu, ketika senja mulai turun, Mary memberanikan diri membuka percakapan. "Zal," panggilnya lirih. Rizal menoleh cepat, seakan terlalu waspada. "Ya, sayang. Apa perlu aku ambilkan air putih?" Mary menggeleng. "Bukan itu. Aku hanya ingin bicara." Rizal mendekat, duduk di tepi ranjang. Jemarinya berusaha menggenggam tangan istrinya, tapi Mary menarik pelan. "Aku masih merasa hampa, Zal. Aku kehilangan bukan hanya anak kita, tapi juga kepercayaan pada banyak hal," ucap Mary pelan, hampir berbisik. Rizal menelan ludah. "Aku tahu, sayang. Aku menyesal. Semua ini terjadi karena kelalaianku menjaga kamu." "Kelalaian?" Mary menatapnya tajam. "Atau karena ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku?" Keheningan menjerat. Rizal tidak segera menjawab. Tatapannya melayang, seakan mencari kata-kata di udara. Mary bisa melihat jelas kegelisahan itu. Di luar kamar, suara motor berlalu lalang dan ayam tetangga berkokok malam seakan tidak peduli dengan badai kecil di dalam rumah itu. Mary menahan napas, menunggu jawaban. Rizal akhirnya menghela napas panjang. "Mary, aku janji akan jujur, tapi tolong beri aku sedikit waktu. Aku takut kalau kamu mendengarnya sekarang, kondisimu semakin drop." Mary menutup mata. Air mata mengalir di pelipisnya.
Aku lebih terluka karena ketidakjujuranmu. Jal, aku ingin tahu, apa benar selama ini ada orang lain yang mengusik rumah tangga kita? Pertanyaan itu membuat Rizal kaku. Ia tak bisa lagi berpura-pura. Tatapannya sayu, bibirnya bergetar. Amanda, bisiknya lirih, hampir tidak terdengar. Nama itu bagai petir yang menyambar. Mary langsung membuka mata, menatapnya tak percaya. Jadi benar, selama ini aku tidak salah merasa ada sesuatu yang janggal, ucapnya dengan suara bergetar. Rizal buru-buru meraih tangannya. Aku hilaf. Mary, aku tidak pernah berniat meninggalkanmu, apalagi menggantikan posisimu. Semua itu terjadi begitu saja. Aku bahkan tidak sadar bagaimana bisa terjebak. Mary menarik tangannya kasar. Kamu pikir kata-kata itu bisa menghapus semuanya? Aku kehilangan anakku, Jal. Dan sekarang kamu mengaku memang ada perempuan lain yang berusaha merusak hidup kita. Tangisnya pecah. Rizal hanya bisa menunduk, merasa semua alasan yang ia simpan runtuh begitu saja. Malam itu berlalu penuh dengan isak dan amarah. Mary akhirnya tertidur dengan mata sembab, sementara Rizal hanya duduk di kursi samping ranjang, menatap istrinya dengan rasa bersalah yang menumpuk di dadanya. Ia sadar, apapun yang ia lakukan sekarang tidak akan cukup menutup luka yang sudah terbuka. Di lubuk hatinya, Mary berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi membiarkan Amanda, perempuan asing itu, terus meneror hidupnya. Jika Rizal tidak mampu mengambil sikap tegas, maka ia yang akan melakukannya. Ia harus kuat, meski hatinya masih penuh luka. Esok harinya, Mary bangun lebih pagi dari biasanya. Meski tubuhnya masih lemah, tekadnya semakin menguat. Ia tidak ingin hanya berdiam diri menunggu. Ia tahu, perjalanan untuk menemukan kembali harga dirinya akan panjang, tapi ia sudah siap. Dan sejak saat itu, kehidupan rumah tangga mereka memasuki babak baru, penuh kebisuan, ketidakpastian, dan bayang-bayang Amanda yang semakin jelas. Mary terbangun lebih awal dari biasanya pagi itu. Matanya masih sembab karena semalam sulit tidur, memikirkan apa yang terus mengganjal di hatinya. Ia menatap langit-langit kamar dengan hening, mencoba menenangkan dirinya, tetapi bayangan tentang Amanda selalu datang tanpa diundang. Perempuan itu seperti hantu yang mengintai setiap detik kebahagiaan rumah tangganya. Ia bangkit perlahan, menyibak selimut, lalu menurunkan kaki ke lantai. Tangannya menyentuh perutnya yang kini semakin terasa berat. Kandungannya sudah memasuki usia yang seharusnya lebih banyak ia jaga dengan ketenangan. Namun entah mengapa, justru beban pikiranlah yang membuat tubuhnya mudah lelah. Ia tahu, stres tidak baik bagi bayi yang ia kandung, tetapi keadaan membuatnya tidak bisa begitu saja menutup mata. Rizal masih tertidur. Wajahnya terlihat lelah. Mary menatapnya lama, mencoba mencari jawaban dalam raut wajah suaminya. Apakah benar Rizal masih setia? Apakah benar semua perhatiannya selama ini tulus untuknya? Atau hanya kepura-puraan belaka agar dirinya tidak hancur? Pertanyaan itu terus berputar, dan semakin ia mencoba mengusirnya. Mary duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah tirai jendela yang bergoyang pelan diterpa angin sore. Suasana kamar itu hening, hanya terdengar detak jam dinding yang seakan mengingatkannya pada waktu yang terus berjalan tanpa memberi kesempatan untuk menata hati. Peristiwa demi peristiwa yang menimpanya terasa seperti bayangan gelap yang tak pernah mau pergi. Kejadian kehilangan janinnya saja sudah membuat dunia seakan runtuh. Kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa Amanda, wanita yang menjadi duri dalam rumah tangganya, masih terus menghantui hari-harinya. Rizal baru saja pulang, masih mengenakan kemeja kerja dengan wajah lelah. Namun di balik lelahnya itu, ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Kegugupan, ketidaknyamanan. Sejak Mary mengetahui perselingkuhannya, rumah ini tak lagi sama. Ada jurang tak kasat mata di antara mereka. Rizal duduk di sofa kamar tanpa mengucap sepatah kata, hanya menunduk sambil mengusap wajahnya. Mary menarik napas panjang. Sampai kapan kita akan diam seperti ini, Zal? Suaranya terdengar pelan, tapi jelas penuh luka. Aku berusaha kuat, aku berusaha sabar, tapi aku nggak bisa terus-terusan berpura-pura nggak terjadi apa-apa.
Rizal menatap Mary dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tahu, Mer. Aku tahu semua salahku. Aku sudah berusaha menjauh dari Amanda, tapi... Suaranya tertahan, seolah ada beban besar yang menghimpit dadanya. Dia selalu muncul, selalu cari cara untuk masuk lagi. Kalau kamu benar-benar ingin menjauh, kamu bisa. Kamu bisa tegas. Potong Mary dengan suara yang sedikit bergetar. Tapi aku lihat kamu gak pernah benar-benar tegas sama dia. Kamu masih memberi ruang. Rizal terdiam. Kalimat itu menusuknya dalam-dalam. Tapi ia tak bisa membantah. Amanda memang selalu punya cara untuk membuatnya bimbang. Entah dengan air mata, ancaman, atau sekadar kenangan masa lalu yang masih melekat. Rizal benci mengakuinya. Tapi sebagian dari dirinya masih rapuh di hadapan wanita itu. Mary menunduk. Menatap perutnya yang kini kosong. Tangannya refleks menyentuh bagian itu, seolah mencari janin yang telah hilang. Aku kehilangan anak kita. Jal, aku kehilangan bagian dari diriku. Dan itu karena teror Amanda. Apa kamu tahu bagaimana rasanya? Malam-malam aku terbangun dengan mimpi buruk. Bayangan wajahnya, kata-katanya. Dan kamu, suaranya bergetar hebat. Kamu yang seharusnya jadi pelindungku, malah jadi pintu yang membiarkan dia masuk. Rizal mendekat, berlutut di hadapan Mary, menggenggam tangannya. Aku bersalah, Mer. Aku janji, kali ini aku akan benar-benar tegas sama dia. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku udah cukup hancur lihat kamu terluka. Aku nggak sanggup kalau harus kehilanganmu. Mary menatap Rizal lama, mencari kejujuran dalam matanya. Ia ingin percaya, tapi hatinya masih penuh dengan luka yang menganga. Kalau kamu janji, buktikan. Jangan cuma kata-kata. Beberapa hari kemudian, Mary mulai mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Ia kembali memasak, merapikan rumah, meski tubuh dan hatinya masih rapuh. Rizal berusaha lebih banyak di rumah, tidak lagi pulang larut, bahkan sesekali membantu Mary di dapur. Dari luar, seolah ada perbaikan, tetapi Mary tahu, badai itu belum benar-benar reda. Sore itu, saat Mary sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Dengan sedikit ragu, ia mengangkatnya. Masih bisa tersenyum setelah kehilangan anakmu. Suara di seberang terdengar begitu familiar dan menusuk. Amanda. Mary terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Apalagi yang kamu mau, Amanda? Suaranya bergetar. Tapi ia berusaha tetap tegar. Tentu saja aku mau Rizal. Kamu pikir dia bisa betah sama perempuan sepertimu yang rapuh, lemah, penuh air mata? Dia butuh aku, bukan kamu. Amanda tertawa kecil, sinis. Kehilangan janin itu baru permulaan. Mer, kalau kamu nggak menyerah, aku bisa bikin hidupmu jauh lebih sengsara. Mary menggenggam erat ponselnya, mencoba menahan emosi. Aku nggak akan biarkan kamu hancurkan rumah tanggaku lagi. Kalau kamu berani, hadapi aku langsung. Jangan sembunyi di balik telepon. Amanda tertawa lagi, puas dengan reaksi Mary. Kamu berani juga ternyata. Baiklah, kita lihat siapa yang lebih kuat. Telepon ditutup sepihak. Mary berdiri kaku di halaman. Tangannya gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada kemarahan yang membara. Ia sadar, ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Ia harus berdiri melawan. Malam itu, Mary menceritakan telepon dari Amanda kepada Rizal. Wajah Rizal memucat, tangannya mengepal. Dia keterlaluan. Aku nggak bisa biarin dia terus ganggu kamu. Besok aku akan ketemu dia. Aku akan selesaikan semua ini. Mary menatap Rizal dengan tatapan penuh ragu. Berapa kali kamu bilang begitu, Zal? Tapi setiap kali, kamu kembali lemah di depannya. Aku nggak mau janji lagi. Aku mau bukti. Rizal terdiam. Rasa malu menyelimuti dirinya. Ia sadar, Mary tidak lagi percaya pada kata-katanya. Itu membuatnya semakin tertekan, tapi juga semakin bertekad. Malam itu, ia tidak bisa tidur.
Bayangan wajah Mary yang hancur, tangisan yang ditahannya, membuat Rizal merasa harus benar-benar melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Rizal benar-benar menemui Amanda di sebuah kafe yang dulu sering mereka datangi. Amanda datang dengan pakaian rapi, senyumnya menggoda seperti biasa. Namun Rizal tidak membalas senyuman itu. "Aku nggak mau main-main lagi, Amanda," kata Rizal tegas begitu mereka duduk. "Kita selesai. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Aku nggak mau dengar kabar kamu lagi. Jangan ganggu Mary. Jangan ganggu keluargaku." Amanda terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Selesai? Kamu pikir gampang? Rizal, aku sudah korbankan banyak buat kamu. Kamu janji akan tinggalkan dia untuk aku. Sekarang kamu mau buang aku begitu saja? Aku salah, Amanda. Aku hilaf. Tapi aku nggak akan teruskan ini. Aku pilih Mary." Rizal menatapnya penuh ketegasan. Mata Amanda berubah tajam. "Kamu pikir aku akan diam saja? Kalau kamu benar-benar pergi, aku bisa buat hidup kamu dan Mary hancur. Aku punya semua bukti hubungan kita. Foto, pesan. Mau aku sebar kemana-mana." Rizal terdiam. Wajahnya menegang. Ancaman itu nyata. Dan ia tahu Amanda cukup nekat untuk melakukannya. Tapi ia juga tahu, kalau ia terus tunduk pada Amanda, Mary tak akan pernah merasa aman. "Aku nggak peduli," akhirnya Rizal berkata dengan suara mantap. "Kalau kamu mau sebar, sebar. Aku akan hadapi semuanya. Aku lebih baik kehilangan nama baik daripada kehilangan keluargaku." Amanda menatapnya penuh kebencian. "Kamu akan menyesal, Rizal. Kamu pikir aku cuma bisa ancam lewat kata-kata? Kita lihat siapa yang akan kalah." Rizal bangkit dan pergi meninggalkan Amanda yang masih duduk dengan wajah merah padam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tegas. Namun ia juga sadar, ancaman Amanda bukan main-main. Bahaya bisa datang kapan saja. Di rumah, Mary menunggu dengan cemas. Ketika Rizal pulang dan menceritakan apa yang terjadi, Mary menatapnya lekat-lekat. Ia bisa melihat kesungguhan dalam mata Rizal kali ini. Sesuatu yang lama ia rindukan. Namun rasa takut juga menyelimutinya. Kalau Amanda benar-benar nekat, bagaimana, Zal? "Aku takut." Rizal meraih tangannya, menggenggam erat. "Kita hadapi sama-sama, Mer. Aku janji nggak akan biarkan kamu sendiri lagi. Kali ini aku benar-benar serius." Mary ingin percaya, tapi hatinya masih penuh luka. Meski begitu, kali ini ia merasakan sedikit kehangatan dari genggaman Rizal. Sebuah harapan kecil bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka masih bisa melewati badai ini bersama. Namun ia tidak tahu, ancaman Amanda baru saja dimulai. Mary duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh hangat yang baru ia seduh. Suasana sore itu hening, namun hatinya kacau. Setiap detik yang berlalu membawa kenangan pahit yang terus menghantui. Ia mencoba menenangkan diri, namun pikirannya kembali ke Amanda, sosok yang terus merusak kedamaian rumah tangganya. Setiap kali telepon berdering, atau ada pesan masuk, jantungnya seperti berhenti sejenak. Takut itu selalu datang tanpa diundang. Rizal masuk dari arah dapur, membawa beberapa kertas di tangannya. "Aku mencoba buat rencana supaya kita bisa menghadapi Amanda secara tegas," katanya. Matanya terlihat tegang. Jelas beban yang ia rasakan belum hilang. Mary menatapnya dengan mata yang masih merah. "Rencana? Kau pikir dengan rencana semua bisa selesai?" Suaranya lembut tapi menyiratkan ketidakpercayaan. Rizal duduk di sofa, menyerahkan kertas itu. "Kita harus tegas. Aku nggak mau dia terus ganggu kita. Aku tahu kata-kata saja nggak cukup. Aku mau buktikan ke kamu, Mary. Aku benar-benar serius ingin lindungi keluarga kita." Mary menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis beberapa langkah yang Rizal buat, memblokir semua kontak Amanda, meminta bantuan pengacara untuk perlindungan hukum, bahkan mempertimbangkan untuk melaporkan segala ancaman yang Amanda lakukan. Semua terlihat logis, tapi hati Mary masih terasa was-was. Ia tahu Amanda bukan tipe orang yang mudah menyerah. Sore itu,
Suasana menjadi lebih tegang ketika ponsel Mary bergetar. Nomor tak dikenal. Tanpa berpikir panjang, Mary mengangkat. Siapa ini? Suara Amanda terdengar jelas, sinis, dan penuh ejekan. Mary, kamu pikir kamu bisa aman? Aku tahu semua rencanamu sama Rizal. Tapi jangan lupa, aku selalu tahu apa yang kalian lakukan. Dan ingat, aku nggak takut sama hukum. Mary menelan ludah, mencoba tetap tenang. Amanda, cukup. Aku nggak mau dengar kata-katamu lagi. Kalau kamu ganggu kami lagi, aku akan laporkan. Amanda tertawa kecil. Laporkan? Silakan, Mary. Tapi jangan lupa, aku punya cara buat bikin hidupmu hancur lebih parah daripada yang kamu bayangkan. Rizal masih terikat sama aku di masa lalu. Kamu pikir dia nggak pernah tergoda lagi? Mary merasakan darahnya panas. Kalau kau pikir aku takut, kau salah. Aku nggak akan biarkanmu hancurkan rumah tanggaku lagi. Aku akan lawan sampai habis. Telepon terputus. Mary menatap ponselnya yang kini terasa seperti benda asing. Ia tahu ini belum berakhir, dan ancaman Amanda jauh dari kata selesai. Ia merasa harus lebih kuat, harus lebih berani. Ia menoleh ke Rizal, yang duduk dengan wajah serius. Kau dengarkan? Kita nggak bisa tunggu lagi. Kita harus hadapi dia sekarang juga, Zal. Rizal menatapnya. Wajahnya tampak rapuh namun penuh tekad. Aku setuju. Kita nggak boleh diam lagi. Aku janji, kali ini aku akan benar-benar tegas. Aku nggak mau ada lagi yang bermain-main sama keluargaku. Mereka berdua mulai menyusun strategi. Mary menuntut agar mereka tidak hanya mengandalkan kata-kata atau ancaman hukum, tapi juga menghadapi Amanda secara langsung. Ia ingin memperlihatkan bahwa ia tidak akan mudah dipermainkan. Rizal pun sepakat, meski ia tahu menghadapi Amanda bukan perkara mudah. Beberapa hari berikutnya, mereka memantau setiap gerak-gerik Amanda. Mary menyadari bahwa ketakutan yang dulu selalu menghantuinya kini berubah menjadi kemarahan dan keberanian. Ia mulai mencatat semua pesan, semua panggilan, dan setiap ancaman yang datang. Tidak ada yang luput dari perhatian mereka. Suatu malam, saat mereka sedang meninjau catatan, pintu rumah diketuk keras. Mary merasakan jantungnya melonjak. Rizal segera berdiri, berjalan menuju pintu, sedangkan Mary mengikuti dari belakang dengan hati-hati. Pintu dibuka, dan Amanda berdiri di depan mereka. Wajahnya penuh amarah, matanya tajam. Jadi ini rumah kalian sekarang, Mary? Kalian pikir dengan segala ancaman kalian bisa membuat aku pergi? Salah besar. Mary menatapnya, menahan amarah yang sudah lama terkumpul. Amanda, ini terakhir kalinya aku bilang. Jangan ganggu rumah tanggaku lagi. Kalau kau berani, hadapi aku langsung. Jangan sembunyi di balik telepon atau pesan. Amanda tertawa sinis. Berani? Haha, kamu pikir aku takut sama kamu? Aku sudah terlalu banyak berkorban untuk Rizal. Dia masih milikku di hati, bahkan kalau kalian gak percaya. Rizal melangkah maju, menempatkan diri di depan Mary. Amanda, cukup. Aku nggak mau ada lagi urusan antara kita. Aku memilih Mary, rumah tangga kami, dan anak yang hilang bukan alasan buat kau ganggu kami terus. Amanda menatap mereka berdua dengan mata membara. Kalau begitu kalian siap-siap. Aku nggak akan mundur. Dan percayalah, aku punya cara untuk buat hidup kalian hancur. Jangan kira aku main-main. Mary menelan ludah, namun hatinya semakin tegas. Ia menatap Amanda lurus ke mata. Kalau kau punya niat jahat, datang langsung ke sini. Aku nggak akan lari. Kali ini, aku akan lawan sampai habis. Dan aku nggak akan sendirian. Pertemuan itu menjadi titik balik. Amanda menyadari bahwa Mary tidak lagi mudah diintimidasi. Sementara Rizal merasa lega karena istrinya menunjukkan keberanian yang sebelumnya tak ia lihat. Namun di sisi lain, mereka juga tahu bahwa ini belum berakhir. Amanda masih bisa membuat strategi lain, dan ancamannya tetap nyata. Hari-hari berikutnya, Mary dan Rizal mulai memperkuat keamanan rumah,
mengatur jadwal mereka agar selalu ada yang menjaga, dan terus mencatat setiap interaksi Amanda. Mereka juga mulai mencari bantuan hukum, menyiapkan bukti jika suatu saat Amanda benar-benar bertindak nekat. Di tengah semua itu, Mary merasakan perubahan dalam dirinya. Ia yang dulu selalu rapuh kini mulai menemukan kekuatan. Ia tahu, kehilangan janin adalah luka yang tak mudah sembuh. Tapi menghadapi Amanda adalah ujian lain yang harus ia lalui. Ia belajar bahwa ketakutan hanya akan memperlemah, dan kemarahan tanpa kontrol hanya akan merusak dirinya sendiri. Rizal juga mulai berubah. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan Amanda masuk ke dalam kehidupan mereka. Ia belajar untuk lebih tegas, lebih melindungi, dan lebih jujur. Setiap langkahnya kini dipikirkan matang, tidak lagi setengah hati. Ia tahu, jika ia gagal lagi, rumah tangga mereka bisa hancur selamanya. Mary duduk di ruang tamu suatu sore, menatap catatan yang berisi semua pesan, telepon, dan ancaman dari Amanda. Ia menarik napas panjang, menutup mata sejenak. Ada rasa lega, meski kecil, karena kini ia merasa punya kendali. Ia tahu, menghadapi Amanda bukan hanya soal melawan perempuan itu, tapi juga tentang mengembalikan martabat dan harga diri yang sempat hilang. Rizal masuk dari arah dapur, membawa 2 gelas teh hangat. Ia menyerahkan 1 gelas kepada Mary. Mereka duduk bersebelahan, menikmati keheningan yang jarang datang belakangan ini. Kita bisa melalui ini, Mer. Aku janji, kata Rizal lembut. Mary menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada rasa harapan yang tumbuh di hatinya. Ia tahu, jalan masih panjang, ancaman Amanda masih nyata, tapi kali ini ia merasa tidak sendirian. Mereka akan menghadapi badai ini bersama-sama. Dan di luar sana, Amanda diam-diam mengawasi rumah mereka, menyusun strategi baru, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Namun kali ini, Mary dan Rizal tidak lagi mudah diintimidasi. Mereka belajar bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi menghadapi rasa takut itu dengan tegas. Perlahan, tetapi pasti, pertarungan psikologis antara Mary dan Amanda mulai memasuki babak baru. Setiap hari adalah ujian, setiap malam penuh ketegangan. Namun di balik semua itu, Mary menemukan kekuatan yang sebelumnya tak ia sadari ada dalam dirinya. Ia belajar untuk berdiri tegak, menatap masa depan meski luka di masa lalu masih terasa sakit. Mary duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang mulai mendingin. Matanya menatap kosong ke arah halaman rumah, di mana hujan semalam masih meninggalkan genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan. Suasana di luar begitu tenang, kontras dengan gejolak batinnya yang kian memuncak. Ia tahu, Amanda tidak akan berhenti. Ancaman itu nyata, dan setiap detik bisa menjadi ujian baru bagi rumah tangganya. Rizal duduk di sebelahnya. Wajahnya terlihat lelah. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tidak bisa menyembunyikan kelelahan mentalnya. Perasaan bersalah, takut, dan tanggung jawab bercampur menjadi satu. Ia tahu, selama ini ia terlalu lama membiarkan Amanda masuk ke dalam hidup mereka, dan kini harus menghadapi konsekuensinya. Mer, aku sudah siapkan semuanya, kata Rizal pelan, menatap istrinya. Besok aku akan temui Amanda lagi, tapi kali ini aku nggak akan memberi celah sedikit pun. Aku akan pastikan dia benar-benar pergi dari hidup kita. Mary mengangguk, meski rasa takutnya masih menggantung berat. Ia tahu menghadapi Amanda langsung bukanlah hal mudah. Amanda bukan perempuan biasa. Ia lihai, manipulatif, dan sangat nekat. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Malam itu, mereka berdua menyiapkan strategi. Rizal menulis daftar hal-hal yang mungkin Amanda lakukan, sementara Mary mencatat semua interaksi terakhir, semua pesan, dan telepon ancaman yang masuk. Mereka menyiapkan kamera keamanan tambahan, menghubungi pengacara, bahkan mengatur jadwal harian agar selalu ada yang berada di rumah. Rizal memegang tangan Mary, menatap matanya dalam-dalam. Kamu harus percaya, Mer. Kali ini aku benar-benar akan tegas. Aku nggak mau lagi ada celah. Mary menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Aku ingin percaya, Jal. Tapi aku nggak mau lagi kecewa.
Kalau kali ini kita kalah, aku takut nggak ada yang tersisa dari kita. Rizal menekankan genggaman tangannya lebih kuat. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Kamu dan rumah tangga kita adalah segalanya bagiku. Aku janji, apapun yang terjadi, aku akan pertahankan kita. Keesokan harinya, Rizal berangkat menemui Amanda. Mary tetap di rumah, menunggu kabar dengan napas tertahan. Setiap menit terasa lama, dan setiap suara dari luar membuat jantungnya melonjak. Ia menatap perutnya, teringat anak yang tak lagi ada, dan perasaan hampa itu kembali datang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda, kemarahan dan tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Di kafe tempat mereka dulu sering bertemu, Amanda menunggu dengan senyum menyeringai. Saat Rizal tiba, Amanda langsung melancarkan kata-kata menantang. "Jadi kamu benar-benar mau tinggalkan aku?" katanya, nada suaranya tajam. "Kamu pikir mudah? Kau pikir bisa buang aku begitu saja?" Rizal menatapnya tegap. "Amanda, semuanya selesai. Aku memilih Mary, rumah tangga kami, dan aku tidak ingin lagi ada urusan sama kamu. Aku minta kamu pergi dari hidup kami." Amanda tertawa kecil, penuh ejekan. "Selesai? Jangan mimpi. Rizal, aku tahu semua kelemahanmu, semua yang kamu takutkan. Dan kalau kau pikir aku akan diam, kau salah besar." Rizal menahan napas, merasa ketegangan meningkat. Ia tahu Amanda cukup licik untuk memutarbalikkan situasi. "Aku nggak takut sama kamu. Semua yang kau ancamkan, aku hadapi. Aku nggak akan kembali ke masa lalu lagi." Amanda menatapnya lama, lalu matanya berubah dingin. "Kalau begitu, kita lihat saja nanti siapa yang menang. Aku nggak akan mundur, dan aku akan pastikan kamu dan Mary merasa penyesalan itu setiap hari." Rizal bangkit dari kursi. "Aku sudah muak dengan semua ancamanmu. Kali ini aku akan pastikan kamu nggak akan ganggu rumah tangga kami lagi. Aku pilih keluarga, bukan masa lalu yang beracun." Pertemuan itu menjadi titik balik. Amanda menyadari bahwa Rizal kali ini benar-benar tegas. Ia tidak lagi memberi ruang untuk ancaman setengah hati. Namun Amanda bukan perempuan yang mudah menyerah. Ia meninggalkan kafe dengan tatapan dingin dan janji akan kembali. Di rumah, Mary menunggu dengan cemas. Ketika Rizal pulang dan menceritakan semuanya, Mary menatapnya lama. Ia bisa melihat kesungguhan dalam mata Rizal, sesuatu yang selama ini ia rindukan. Meskipun ketakutan masih menghantui, ia merasakan keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Ia sadar, ia dan Rizal harus bersatu menghadapi ancaman ini, dan kali ini mereka tidak akan lemah. Hari-hari berikutnya diisi dengan pengawasan ketat. Mary belajar menata diri, menenangkan hati, dan menghadapi trauma kehilangan anak. Ia mulai mengalihkan pikirannya pada hal-hal yang membangun, seperti menulis, membaca, dan memperkuat ikatan dengan Rizal. Setiap kali rasa takut muncul, ia berusaha menghadapi dan menaklukkan ketakutan itu, sedikit demi sedikit. Rizal pun berubah. Ia tidak lagi membiarkan Amanda memiliki ruang dalam hidup mereka. Ia lebih tegas, lebih waspada, dan selalu siap melindungi Mary. Ia sadar, jika ia gagal kali ini, rumah tangganya bisa hancur selamanya. Suatu sore, Amanda kembali muncul, kali ini lebih nekat. Ia berdiri di depan gerbang rumah, membawa beberapa amplop berisi ancaman. Mary yang melihatnya segera memberitahu Rizal. Mereka berdua menghadapi Amanda bersama. Mary menatap Amanda lurus ke mata, tanpa rasa takut. "Ini rumahku, Amanda. Aku nggak akan diam lagi. Kalau kau berani, masuklah dan hadapi aku. Aku nggak akan lari." Amanda terkejut dengan keberanian Mary. Kali ini, perempuan itu menyadari bahwa targetnya bukan lagi korban lemah. Ia menatap Mary lama, mencoba membaca keteguhan yang terpancar. Rizal berdiri di samping Mary, memberikan dukungan tanpa berkata-kata. Keduanya berdiri sebagai satu kesatuan, menghadapi ancaman yang selama ini membuat hidup mereka menderita. Pertemuan itu menandai babak baru. Amanda tahu, untuk pertama kalinya ia menghadapi lawan yang tidak mudah diintimidasi.
Mary belajar bahwa ketakutan hanya akan memperlemah, dan keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi menghadapi rasa takut itu dengan tegas. Mereka mulai memanfaatkan kekuatan hukum dan teknologi untuk melindungi diri. Kamera keamanan diperbanyak, bukti ancaman Amanda disimpan rapi, dan pengacara siap memberikan tindakan hukum jika Amanda bertindak lebih jauh. Setiap langkah kini direncanakan dengan matang, dan mereka tidak lagi memberi celah bagi Amanda. Rizal juga mulai menyadari bahwa menjaga rumah tangga bukan sekadar kata-kata, tapi aksi nyata. Ia belajar untuk lebih melindungi, lebih tegas, dan selalu berpikir matang sebelum bertindak. Setiap hari adalah latihan untuk menghadapi ujian yang lebih berat, dan ia tahu, jika gagal, konsekuensinya bisa menghancurkan semua yang ia cintai. Mary duduk di ruang tamu suatu sore, menatap catatan ancaman Amanda. Ia menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan merasakan kekuatan yang tumbuh dalam dirinya. Ia sadar, kehilangan janin adalah luka yang tidak mudah sembuh, tetapi menghadapi Amanda adalah ujian lain yang harus dilalui. Kali ini, ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah pejuang, seorang istri yang siap mempertahankan rumah tangganya dengan segala cara. Di luar, Amanda diam-diam mengamati rumah mereka, menyusun strategi baru. Namun kali ini, Mary dan Rizal tidak mudah diintimidasi. Mereka belajar bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi menghadapi rasa takut itu dengan tegas. Perlahan, tetapi pasti, pertarungan psikologis antara Amanda dan Mary memasuki babak baru, lebih berani, lebih tegas, dan lebih penuh tekad dari sebelumnya. Mary merasakan perubahan dalam dirinya. Ia yang dulu selalu rapuh kini menemukan kekuatan. Setiap hari adalah ujian, setiap malam penuh ketegangan, tapi di balik semua itu, ia menemukan dirinya kembali. Ia belajar untuk berdiri tegak, menatap masa depan meski luka di masa lalu masih terasa. Rizal pun menyadari bahwa keluarga mereka adalah segalanya, dan ia tidak akan membiarkan apapun menghancurkannya lagi.